sekitar 70% orang di dunia ini tuh akan mengalami peristiwa yang berpotensi traumatis sama hidup mereka. Namun, hanya sebagian kecil 5,6% yang akan mengalami PTSD. Nah, untuk beberapa menit selanjutnya akan bersama dengan saya yang akan membahas mengenai PTSD. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Konstantini Hudin. Saya dari Psikologi E dengan akhiran NIM 16. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai PTSD. Sebenarnya apa sih PTSD itu? Nah, kalau membahas tentang post traumatic stress disorder ini, itu berarti membahas juga mengenai tentang trauma. Nah, post traumatic stress disorder ini menurut American of Psychology Association atau apa, itu merupakan suatu pengalaman seseorang yang mengalami peristiwa traumatik yang dapat menyebabkan gangguan pada integritas diri individu, sehingga individu ini tuh menjadi ketakutan, ketidakberdayaan, atau bahkan trauma tersendiri. Nah, kalau menurut Hopkins itu PTSD itu adalah akibat nih dari suatu bencana atau musibah, kekerasan yang terjadi secara mendadak, berlangsung cepat, dan menimbulkan trauma bagi individu dalam semua rentang usia. Jadi, post-traumatic stress disorder ini itu merupakan gangguan mental atau stres pasca trauma yang terjadi setelah seseorang ini tuh mengalami suatu kejadian yang membuatnya tuh traumatis, seperti kekerasan seksual, peperangan, kecelakaan, atau kejadian-kejadian yang lainnya yang mengancam kehidupan seseorang dengan memiliki gejala seperti mimpi buruk, kenangan menyedihkan terkait trauma yang dialaminya. Nah, untuk faktornya yang mempengaruhi itu tuh yang pertama itu adalah jenis dan intensitas trauma. Nah, misalnya trauma yang terjadi dalam jangka panjang atau peristiwa yang sangat mengerikan cenderung lebih mempengaruhi seseorang daripada trauma yang lebih singkat atau terisolasi. Nah, kemudian ada dukungan sosial. Nah, individu itu memiliki dukungan keluarga dan komunikasi yang kuat, lebih mungkin untuk pulih dengan lebih baik daripada mereka yang merasa terisolasi. Nah, kondisi kesehatan mental sebelumnya. Orang yang memiliki riwayat gangguan mental lainnya itu seperti kecemasan atau depresi itu lebih rentan untuk mengembangkan PTSD. Dan terakhir itu strategi coping individu. Nah, cara seseorang mengatasi stres dan trauma itu juga dapat mempengaruhi apakah mereka mengembangkan PTSD dan seberapa parah gejalanya. Kemudian ada cara mengatasi PTSD. Yang pertama ada terapi non-farmakologis, itu ada trauma fokus terapi seperti CBT atau cognitive processing therapy, prolonged exposure therapy atau PE, eye movement desensitization and reprocessing atau EMDR, NET narrative exposure therapy, kemudian ada written exposure therapy. Jadi, terapis itu menggunakan panduan manual untuk memastikan semua aspek trauma pasien itu teratasi secara sistematis. Nah, jadi durasi terapi ini itu ada 12-20 sesi mingguan masing-masing selama 60 menit. Nah, kemudian ada farmakoterapi. Nah, ini obat-obatan yang sering digunakan untuk mengatasi gejala PTSD, terutama jika terapi dapat segera diakses. Nah, ya obat yang disarankan tuh seperti selective serotonin reuptake inhibitors dan juga serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. Nah, kemudian juga ada strategi pendukung. Jadi seperti edukasi kepada pasien, jadi memberikan informasi tentang diagnosis dan pengobatan untuk mengurangi ambivalensi dan meningkatkan kepatuhan terapi. Nah, kemudian ada pendekatan pasien. Itu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Nah, itu adalah penjelasan mengenai PTSD.
Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.